kabarnya? Kakak berharap adik-adik di rumah atau dimanapun kalian berada saat ini semuanya sehat ya. Oke, hari ini siap gak untuk memuji Tuhan? Oke, kalau siap yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Oke? Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk kesempatan di hari yang indah ini kami bisa mengikuti ibadah BMC Kids dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, sekarang kami ingin meninggikan, kami ingin memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus bertatalah atas pujian dan penyembahan kami. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang siap untuk meninggikan Yesus sama-sama katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan? Karena kasih-Nya yang luar biasa untuk setiap kita. Ikutin gerakan kakak ya. Mulai dari kanan. Come on. Senyumnya mana? Yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih apa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yuk kanan, tangannya di atas yuk. Yuk sama-sama kita nyanyi buat Tuhan Yesus karena cintanya yang luar biasa untuk setiap kita. Yeay. Sekali lagi ya, senyumnya mana? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lagi yuk, lagi. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, mau memuji Tuhan lebih lagi? Yuk sekarang kita mau bentuk barisan, kita mau main kereta-keretaan, kita mau naik keretanya Tuhan Yesus. Siap? Sini Dini, ayo Wina, kita bentuk kereta. Ajak mama papanya ya, atau ajak kakak atau adiknya, oke? Siap? Kita mau naik keretanya Tuhan Yesus, kita mau jalan sama Tuhan Yesus. Yeay! Siap untuk jalan bareng Tuhan Yesus? Yang siap mana suaranya? Yuk! Tut, tut, tut! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Gandengan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, mana senyumnya? Yeay, setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay, sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Oke, yuk kita bersiap diri. Kita mau berdoa untuk dengarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Siap? Yuk, mana? Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang selalu baru tiap hari dalam hidup kami. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Biarkan kami bisa mendengarkan dan memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Wow, udah keren banget nih tadi. Kakak tadi lihat, pasti adik-adik di rumah juga udah semangat banget ya. Tadi pujian penyembahannya. Oke, sekarang siap-siap ya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo duduk yang manis, duduk yang rapi, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik, coba kalian perhatikan gambar ini. Apa yang kalian lihat? Ih, anak kecil gak punya tangan, gak punya kaki. Ih, kasihan ya, kasihan banget. Bisa apa ya nanti? Pasti adik-adik mikir gitu ya. Ada yang tahu nggak nama pria ini siapa? Nama anak kecil ini siapa? Ayo, siapa yang tahu? Oke, namanya Nick Fujisik. Oke, wah, tapi dia kasihan banget ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Bener adik-adik, tapi itu menurut dunia, menurut Tuhan bukan seperti itu. Ayo, ada yang penasaran kisah hidupnya? Oke, jadi si Nick ini waktu lahir, waktu masih bayi, orang tuanya tidak menerimanya. Karena apa? Betul, karena dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ayo coba bayangkan, kalau nanti si Nick ini besar, wah pasti nggak bisa jalan, nggak bisa ngambil makan sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ada nih teman-teman orang-orang yang bilang, pasti nanti dia nggak akan sekolah. Karena gimana coba caranya nulis? Masa iya pakai mulut nulisnya? Ya enggak? Jadi dia ini terlahir dengan kecacatan fisik adik-adik. Ya kasihan ya. Tapi ada hal yang luar biasa. Ketika dia sudah mulai beranjak, mulai gede nih, umur 10 tahun, dia merindukan sekolah. Aku pengen nih sama teman-temanku, pengen sekolah. Ya, kemudian dia mencoba untuk sekolah. Tiba-tiba di sekolahannya diejek. Kamu nggak punya tangan, kamu gitu adik-adik. Semua orang bully dia, kasihan banget ya. Sampai dia ke rumah, ya dibully lagi sama orang rumah. Karena pada saat itu orang tuanya nggak ingin punya anak seperti dia. Tapi puji Tuhannya nih, orang tuanya lama-kelamaan mau menerima si Nick. Kemudian Nick bertekad, aku harus sekolah tinggi, setinggi mungkin. Aku harus bisa sama seperti yang lain. Walaupun aku nggak punya tangan, walaupun aku nggak punya kaki, aku harus sekolah, aku harus bisa. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Oke. Kemudian
Di usia Nick 17 tahun, ibunya menemukan sebuah artikel di koran yang meliput tentang seorang pria yang kondisi fisiknya parah, ya, si Nick ini. Kemudian ibunya mulai sedih, ya anakku ada di koran, anakku diberitakan, anakku lemah. Akhirnya di saat itu si Nick mulai berpikir untuk menyerah. Ya, sudahlah, aku menyerah aja, orang tuaku nggak mendukung aku mau menyerah. Nah, tapi setelah itu Nick memutuskan kembali, aku harus bisa. Kalau yang lain bisa, pasti aku bisa. Aku diciptakan untuk bisa. Nah, hebat banget ya adik-adik. Dia semangat, dia penuh dengan kegigihan, dia pengen mengejar cita-citanya. Nah, sampai kemudian ia melanjutkan kuliahnya. Wah, SD, SMP, sama lanjut kuliah. Wah, keren banget. Yuk, adik-adik sekarang ini masih SD mungkin ya. Nah, harus semangat. Setelah SD, SMP, SMA, nanti harus lebih lanjut lagi kuliah. Nah, begitu juga dengan Nick ini. Dia berpikir, aku harus sampai kuliah. Nah, akhirnya dia kuliah di sebuah universitas mengambil 2 jurusan sekaligus. Wah, dia bisa menjadi lebih dari orang-orang yang mampu. Orang-orang yang punya tangan, orang-orang yang punya kaki, ya, dia bisa menjadi lebih dari orang-orang itu. Dia mengambil 2 jurusan sekaligus. Nah, kemudian dia menjadi motivator yang terkenal di 2005. Saat itu ia berusia 23 tahun. Wah, 23 tahun itu pasti seusia kakaknya kalian deh. Nah, ada kan kakaknya kalian pasti ada yang 23 tahun. Nah, segitu mudanya udah bisa jadi motivator terkenal loh. Ayo bayangin. Padahal nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa sampai segitunya. Itu karena apa adik-adik? Ayo, ada yang tahu nggak? Benar sekali. Karena si Nick ini gigih. Karena si Nick ini bertekun. Dan dia punya semangat. Ayo, kita mau bacakan satu kebenaran firman Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 1, ayo ambil Alkitabnya masing-masing ya. Ibrani 12 ayat 1, kakak bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wah, keren banget ya. Jadi semua kelemahan kita, seperti Nick tadi nih, dia nggak punya tangan, itu kelemahan adik-adik. Dia nggak punya kaki, itu kelemahan bagi manusia pada umumnya. Nah, tapi dia menanggalkan, ya aku nggak mau mikirin tentang aku yang nggak punya tangan, aku nggak mau mikirin tentang aku yang nggak punya kaki, aku harus semangat. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Mungkin ada beban yang mungkin, orang tuaku belum dukung aku untuk cita-cita ini, atau keuangan keluarga masih belum cukup, aku nggak mungkin jadi pilot, aku nggak mungkin jadi guru. Jangan sampai berpikir seperti itu. Bagian kita adalah belajar. Adik-adik harus giat belajar. Seperti Nick ini. Lalu ada mungkin orang-orang sekeliling kita yang bilang, kamu nggak akan bisa jadi pilot, kamu nggak akan bisa jadi dokter. Jangan dipikirin, oke? Kita harus semangat, rajin belajar, menanggalkan semua pikiran buruk orang lain tentang kita. Kita harus semangat. Oke adik-adik? Shalom adik-adik. Gimana firmannya? Wow, kakak yakin adik-adik di rumah pasti terberkati. Amin? Nah, oke adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas kita. Nah, kira-kira ya aktivitas kita hari ini apa ya? Oh iya, kita buat video. Video tentang apa? Tentang kesaksian kita saat kita bertekun melakukan sesuatu. Entah itu ketika kita belajar, atau membantu orang tua, atau membantu teman, dan lain-lain. Oke adik-adik. Nah, setelah adik-adik buat, adik-adik kirim di grup BMC Kids. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah muliakan nama Tuhan, dan bahkan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita mengakhiri ibadah kita, dan sebelumnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus,
Terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati firman-Mu, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar, kami bisa pahami, kami bisa mengerti, bahkan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk terus tekun kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik.